Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita dalam siaran Yesus Kuatku yang akan memberikan kita kembali kekuatan di setiap harinya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini yang masih Engkau berikan bagi kami. Oleh kemurahan dan anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, berikan kami hati yang selalu rindu, ingin diubahkan oleh firman Tuhan, ingin diajar oleh firman Tuhan, dan dari situlah kami bisa hidup memegang kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu, kami terima dengan syukur setiap firman Tuhan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama tentang tema pegang teguh kebenaran yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Suatu nasihat atau himbauan dari seorang rasul kepada muridnya yang menjadi perenungan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, yang saya rasakan ini masih sangat relevansi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya di zaman sekarang. Mengingat bahwa hidup kita harus sepenuhnya memegang kebenaran, yaitu firman Allah, yang kita tahu firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga dengan satu keyakinan inilah kita akan mengupayakan hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan melihat lewat ayat ini, kita akan melihat satu atau hal-hal tentang ciri-ciri orang yang memegang teguh kebenaran. Seorang yang akan memegang kebenaran dilihat dari ayat ini, yaitu yang pertama memiliki keyakinan atas apa yang dipegang. Kenapa dengan keyakinan? Karena tidak banyak orang percaya atau orang yang sudah lama menjadi Kristen yakin dengan kepercayaannya. Yakin bahwa apa yang dia percaya itu mampu membawa dia kepada kehidupan yang disebut kehidupan kekal. Banyak orang yang mundur, banyak orang yang bimbang dengan kebenaran. Tetapi orang yang teguh tidak mudah goyah. Teguh ini adalah sifat yang tidak akan pernah berubah atau tidak bisa diubahkan. Itu teguh. Nah, dengan keyakinan atas apa yang dipegang inilah menjadikan kita sebagai orang yang memegang teguh kebenaran supaya mampu menjalankan apa yang kita yakini. Firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-14, "Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Satu ayat ini yang menjelaskan kita beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita bisa memegang iman, keyakinan itu. Karena memang di dalam firman Tuhan, kata teguh itu sendiri tidak lepas dari iman, percaya, harap, kebenaran, Injil, keselamatan, itu berhubungan. Sebab itu menjadi perenungan kita untuk bisa memiliki keyakinan atas apa yang dipegang itu penting. Yang kedua, ciri orang yang akan memegang teguh kebenaran, tadi dalam 2 Timotius 3:14, mengingat orang, atau dalam kurung saya bilang itu guru, karena yang akan mengajarkan kebenaran adalah orang yang sudah hidup dalam kebenaran atau orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui kebenaran. Maka dari itu Paulus menghimbau memang kepada Timotius untuk supaya dia harus mengingat orang yang mengajarkan, karena itu penting. Dalam hidup kita untuk bisa memegang teguh kebenaran, kalau kita tidak memiliki satu konsep hidup yang baik, dengan cara apa? Dengan cara kita belajar dari guru kita atau dari orang yang mengajar kita tentang kebenaran. Sebelum kita tahu kebenaran, siapa mereka?
gembala kita. Siapa mereka? Hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja lokal kita masing-masing. Mereka lah yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan atau untuk memberikan kita pemahaman tentang kebenaran. Sebab itu penting bagi kita untuk mengingat orang yang mengajarkannya. Karena saya tidak bisa meyakinkan bahwa ada orang secara lahir langsung tahu kebenaran. Itu omong kosong. Hal yang perlu kita tahu bahwa untuk kita mengetahui kebenaran sehingga kita mampu memegang kebenaran itu, ada orang yang mampu mengajarkannya. Jadi dimanapun kita bertumbuh dalam gereja lokal kita masing-masing, khususnya kita, Jemaat GPDI Ketapang Keramat Soho, mari belajar untuk selalu mengingat guru atau orang yang mengajarkan kebenaran. Karena dari situlah kunci kita untuk mampu memegang teguh kebenaran. Yang ketiga, tidak mudah berubah. Ini yang tadi merupakan arti teguh itu sendiri, tidak mudah berubah atau tidak mudah goyah. Seorang yang teguh itu tidak mudah diombang-ambingkan. Seorang yang teguh tidak mudah untuk bisa terpengaruh. Itu teguh. Tidak mudah untuk berpindah. Itu teguh. Dalam Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, tidak mau bergeser. Kebenaran itu berbicara di dalamnya tetap ada iman, di dalamnya ada pengharapan Injil, dan di dalamnya ada hal-hal yang baik yang akan dikabarkan. Dan ini sudah berlangsung ke seluruh dunia. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita bilang kita orang Kristen, orang yang takut Tuhan, belajarlah untuk teguh berpegang dalam kebenaran yang hakiki, yang di dalamnya kita tidak mudah digeser oleh pengaruh ajaran apapun, oleh hal-hal yang lain. Sebab itu perlu kita berakar di dalam gereja lokal. Perlu kita bertumbuh di dalam gereja lokal. Perlu kita memahami banget bahwa memang di mana tempat kita ada, di situ Tuhan minta kita bertumbuh. Sehingga dengan hal itu keyakinan kita, keteguhan kita tetap akan mempengaruhi iman, percaya, harap kita kepada Tuhan. Dari sinilah kita akan memahami bahwa apakah kita sudah memiliki ciri-ciri orang yang memegang teguh kebenaran atau tidak. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya." Haleluya. Kita lihat bahwa ketika kita teguh berdiri, kita teguh memegang apa kebenaran itu, Injil itu, kita diyakinkan bahwa kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, Kristus hidup di dalam kita. Tapi dikatakan kalau kita tidak berpegang pada Injil itu, kebenaran itu, maka sia-sialah kita menjadi orang percaya. Jadi hari ini mari kita hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Hidupi kebenaran itu di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita akan melihat kelak kasih karunia Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk hari ini memegang teguh kebenaran firman. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, pimpin kami kepada seluruh kebenaran, sehingga lewat kebenaran yang kami miliki, kami tidak mudah menjauhkan diri kami ya Tuhan dengan ajaran-ajaran yang benar. Jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh ajaran yang lain, tapi biarkanlah kami hidup di dalam ajaran yang sesungguhnya. Sehingga Tuhanlah yang menjadi keyakinan kami, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami untuk kami menjalani hari-hari di dalam dunia ini. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan, pelayanan kami, segala hal yang akan kami lakukan hari ini. Kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa, ini syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
Bersama Yesus aku kuat.